Kalau si suami bilang begini, istri-istri. Istri-istri apa? Ayo. Ya sayang suami sayang juga. suami dong. Oke. Istri-istri. Sayang suami. Good. Suami-suami. Sayang istri. Istri yang ada di sebelah ya bapak-bapak ya. Oke, sekali lagi suami istri. Mesra. Mesra. Suami istri. Oke, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Saudara balik kembali duduk dalam hadirat Tuhan, dalam anugerah serta kebaikan Tuhan. Kita mau sama-sama masuk ke sesi selanjutnya. Yuk mari sama-sama kita siapkan hati kita saudara. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur buat anugerah kebaikan-Mu. Tuhan itu baik, bawasan itu selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Terima kasih oh Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sambil bergandengan tangan ya saudara, suami istri sama-sama nyanyikan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan pesan firman Tuhan yang memperlengkapi setiap kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita sambut sekali lagi Pak Jaliaman dan Ibu Marlinda. Persilakan. Salam Bapak Ibu. Saya percaya, tadi siapa yang diberkati sesi pertama? Boleh angkat tangan? Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi kedua, kami ingin mendengarkan bagian mana sih yang diberkati, gitu. Sebab kalau kita kasih testimoni, kasih kesaksian, jadi bukan hanya kita yang diberkati, orang lain juga ikut diberkati. Amin. Makanya kalau happy, bagikan kesukaan itu bagi orang lain. Happy-nya double. Tapi sebaliknya kalau kita lagi ada kesulitan, kita bagikan, itu para ahli psikolog berkata bebannya separuh sudah dibagikan, jadi tambah enteng. Nah sekarang kita diberkati, bagikan, double berkatnya. Ayo, siapa yang mau kasih ini? Sukarela, mau bagi berkat. Jadi artinya tadi sesi pertama, bagian mana sih yang jadi berkat? Nanti kalau ada yang sukarela, tolong saya dikasih karunia penunjukan. Ada yang mau? Ayo kasih kesaksian. Saya tadi dapat berkat loh. Ini dalam
dalam khususnya dalam poin ini nih. Ayo, siapa? Silakan. Kalau tidak ada Pak Sin Hui aja deh, saya minta dulu. Sama Ibu Susan, mari Bu. Berkat apa panitia, tolong boleh dikasih mic. Supaya dengar. Ya, berkat apa yang diterima tadi dalam sesi 1. Mari Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pastor Jaliaman. Ya, saya sangat diberkati sih hari ini. Saya merasa ada banyak hal juga yang kita anggap sudah biasa-biasa saja. Tapi sekarang yang saya tadi dapatkan adalah tentang bagaimana kita mau mengaku salah, ya, mengaku salah di hadapan istri atau di hadapan suami. Saya tadi bisa mengaku salah sama istri. Kadang-kadang kan kita sukar ya untuk mengaku salah kita. Selalu maunya kita, walaupun salah kita tetap nggak mau mengaku salah, itu sifat cowok kan. Tapi hari ini begitu saya katakan pada istri ternyata iya saya ampuni kamu. Wow. Itu luar biasa, Wester. Ya, ada Bu Susan, silakan Bu Susan ditambah. Shalom semuanya. Saya sangat terberkati. Kita diingatkan kembali bahwa pernikahan kita ini tidak merasa putus asa menghadapi suami istri, tapi sesi pertama ini bagus sekali untuk pemulihan hati istri yang mungkin yang tadi suamiku bilang kayaknya sudah lupa untuk mengatakan setiap hal yang dia lakukan. Ada kesalahan dia tetap diam aja gitu. Padahal kita istri suka menunggu, kan dia salah kok dia nggak minta maaf gitu kan. Sebenarnya sih kita udah maafin sih, cuman hanya pengakuan aja. Nah, itu saya merasa hari ini saya juga mau maafin. Tadi dia juga sempat ngaku bahwa saya galak kata gitu. Sebenarnya saya galak, saya sayang dia. Supaya dia lebih extend lagi gitu kelakuannya gitu. Itu aja sih. Tuhan Oke, terima kasih. Silakan duduk Pak Sinhui dan Ibu Susan. Yang berikut ialah kami undang siapa ya? Ibu Berta sama Pak Arifin. Silakan. Ayo mari silakan. Berkat apa yang diterima tadi dalam sesi pertama? Silakan. SPBU singkat, padat, berurapan. Terima kasih, Pastor. Yang kita dapat sih sebenarnya hampir sama ya dengan Pak Sidwi, lebih ke di pengampunan ya, karena kita harus akuin. Saya percaya semua yang di ruangan ini sama. Satu hal yang pasti ada, kita berbuat sesuatu yang mungkin istri kita gak suka. Dan mungkin juga kadang juga mungkin istri kita melakukan sesuatu yang mungkin kita gak senang. Di sini kita belajar untuk mengampuni, saling memberi kasih ya, pengampunan. Itu sangat luar biasa sih bagi saya. Kalau aku belajarnya hari ini terus andalkan Tuhan dalam pernikahan kita. Karena aku sendiri sadar tanpa Tuhan yang menyertai aku gak bakalan kuat. Sampai hari ini misalnya untuk up and down-nya keluarga. Tapi karena ada Tuhan kita mampu melewati. Karena kita selalu campur tangan Tuhan itu ada di dalam pernikahan kita. Jangan pernah kita hanya egonya kita itu harus diturunin. Itu sih yang aku belajar hari ini. Oke, terima kasih. Ya, jadi artinya ada, bentar dulu Pak Arifin, jangan duduk dulu. Ya, artinya ada kelenturan, katakan kelenturan. Artinya fleksibilitas. Ya, artinya kita punya, suami pasti punya keinginan, istri punya keinginan.
Tapi di saat kadang-kadang tertentu kita tidak bisa memaksakan harus keinginan kita. Nah, itu berarti tidak ada kelenturan. Kalau istri juga harus keinginan saya. Wah ya susah kan. Tapi kalau kita dua pribadi tinggal sama-sama, kadang-kadang ya udahlah, istri saya maunya begitu, ya sudahlah. Istri juga, ya suami saya sudah maunya begitu, ya sudahlah. Artinya itu namanya kelenturan. Kecuali kalau misalkan ada sesuatu yang prinsip, itu memang tidak boleh ditawar-tawar. Misalkan artinya ya prinsip melanggar firman, ya berbohong, mencuri ataupun apa, itu prinsip itu tidak boleh ditawar-tawar. Kalau itu harus tetap tidak boleh, itu no compromise. Tapi kalau misalkan hanya masalah baju, kadang-kadang saya juga suka baju ini. Saya tidak suka kamu lihat pakai baju itu, kelihatannya kamu makin tua. Saya ganti Bapak Ibu, kenapa salahnya sih? Saya ganti lagi baju saya. Nah kadang-kadang tapi ada yang suami, enggak gue suka ini. Ya apa sih kalau pasangan kita memang suka itu, kenapa tidak harus kita pertahankan soal baju doang kok, betul enggak? Kadang-kadang kan kita jatuh bukan karena masalah besar, batu kecil. Demikian juga masalah-masalah dalam pernikahan, bukan masalah gede sebenarnya. Kadang-kadang masalah-masalah kecil, tapi kalau ada kelenturan, saya suka istilah ini. Ya, katakan suami-suami coba lihat, Pak Arifin juga sama katakan. Semua juga, ayo kita belajar kelenturan. Katakan suami-suami belajar sama istrimu. Kalau ini ada, nanti anak-anak kita pun belajar kelenturan. Oke Pak Arifin, Ibu Berta, cie. Ya. Tuhan memberkati, saya percaya kita semua diberkati tapi waktunya tidak cukup ya. Jadi kita akan lanjutkan sesi yang kedua. Jadi kelenturan itu adalah sesuatu yang sangat Tuhan senang kalau kita ada kelenturan. Sebab kalau kita ada kelenturan baik juga antara orang tua dengan anak ya. Kita itu damai sama anak kita kalau ada kelenturan. Ya, orang Chinese itu sama seperti orang Batak. Ya, kaku sama. Jadi kalau orang Batak itu ya gini. Dia nanti ngomong, bapaknya mau ngomong sama anak, istrinya yang disuruh. Jadi dia tidak mau ngomong langsung, sepertinya dia, kalau dia sudah ngomong A, tidak boleh A plus, tidak boleh A minus. Jadi seperti kami bilang, Allah berfirman. Jadi kalau bapak sudah berfirman, wah sudah. Tapi kalau kita sudah dijamah Tuhan, saya percaya kita bisa ada kelenturan. Amin. Haleluya. Bapak juga bisa minta maaf sama anak ya harusnya. Bisa juga, sama anak juga. Kalau kita salah. Kalau budaya kita kan, masa orang tua, enggak ada itu ceritanya budaya kita orang tua minta maaf. Tapi kita ingat firman Tuhan. Yang merendahkan diri, diapain sama Tuhan? Ditinggikan sama Tuhan. Emangnya kita orang tua enggak bisa salah? Hanya satu pribadi yang pernah di dunia ini yang enggak pernah salah. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Saya sering salah Bapak Ibu. Kadang-kadang ngomong aja, kadang-kadang bisa maksudnya A keluar B. Padahal anak 3, cuma 3 anak. Mau panggil nomor 1, keucap nomor 2. Pernah enggak Bapak Ibu gitu? Nah itu beratnya enggak sendiri saya. Oke lanjut Jadi artinya waktunya. Kita bisa sering salah. Bisa ditayangkan PPT yang kedua? Yang kedua ya. Kita masuk akan di dalam. Berbicara tentang bagaimana kita menemukan sesuatu yang baik, yang terbaik dari Tuhan di tengah-tengah masalah kehidupan kita. Karena kita sudah tahu tiap keluarga pasti bahagia, ada masalah. Pasti punya betul masalah. Sini siapa yang ada masalah? Pasti kita semua punya masalah. Waktu muda ada masalah, ya toh. Saya dulu sebelum menikah, saya dulu Pak? Takut nikah Pak. Takutnya gini, gue nanti kalau nikah 2 tahun, 3 tahun masih cinta enggak? Nanti kalau enggak cinta gimana ya? Kan orang Kristen enggak boleh cerai, jadi takut saya. Makanya nikahnya saya umur 32, jalan 33. Iya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Mungkin kalau cepat nikah dulu enggak ketemu sama Ibu Linda. Lain ceritanya Pak. Beautiful in his time. Ya, jadi mari. artinya apa? Dalam tiap masalah, kita selalu ingat. Tuhan izinkan ada hal-hal yang kita tidak suka. Di luar planning kita. Tapi kalau kita ingat firman. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam setiap perkara. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Coba Bapak Ibu, kemarin mau pelayanan, kami kan ibadah kebaktian di Batam. Tiba-tiba istri saya jatuh di depan saya.
Saya kira istri saya tiba-tiba pingsan. Waduh, saya sudah tahu, debuk. Waduh, dan istri saya memang berkali-kali sering jatuh. Ternyata Bapak Ibu dalam hal itu, ternyata kemarin ke dokter ortopedi yang lama itu juga diobatin sama dia. Ada masalah yang lama bukan hanya berkaitan dengan itu, yang lama ada masalah kaki juga, ikut diobati. Ternyata dokternya ketemu saking baiknya juga, enggak mau dibayar lagi. Dikasih free, padahal baru kenal loh Pak. Coba. Anak Tuhan, jadi luar biasa. Jadi Allah turut bekerja. Justru dalam keadaan ini kakinya masih dipakai alat khusus. Tetapi justru di situ kita melihat ada kebaikan Tuhan. Haleluya. Nah, mari kita baca, ya, kita Matius 7. Matius 7, Ya, 24. 24 sampai 27, intinya kita baca yang ini, yang terakhirnya kita baca sama-sama 23. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Khotbah di atas bukit ya, yang sangat dikagumi oleh banyak orang, yang tidak pernah ada pengajaran. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 8 itu, berbahagialah orang miskin karena mereka yang punya kerajaan sorga, berbahagialah mereka yang menderita karena namaku, dan sebagainya. Wah, luar biasa. Khotbah di bukit itu ditutup dengan satu cerita ilustrasi. Tuhan ingatkan bahwa kalau kita dengar firman dan kita melakukan, maka kita seperti rumah yang kokoh dan kuat. Tapi kalau saya dengar firman tidak melakukan, maka kita sama aja membangun rumah di atas pasir. Nah, itu akan terbukti kuat tidaknya bangunan rumah kita ketika ada badai. Nah, ini kenapa kok Tuhan kasih ilustrasinya tuh rumah. Bukan kapal, bukan taman, bukan yang lain, tapi rumah. Apakah ini kebetulan? Tidak ada yang kebetulan dalam Alkitab. Artinya itu menggambarkan kehidupan Bapak Ibu, kehidupan pernikahan kita ditentukan ketika kita menghadapi pergumulan. Apakah itu mungkin pergumulan bisa sakit penyakit, kesulitan keuangan, mungkin kesulitan ada komunikasi, konflik antara suami dan istri. Tapi kalau melakukan firman dikatakan dia tetap tegar berdiri, artinya berkemenangan. Katakan berkemenangan. Kita tidak boleh fokus sama badai. Karena badai pasti datang. Ya, baru-baru ini Hong Kong Pak dilanda Typhoon 10. Waktu kami di sana paling kencang Typhoon 7. Kami sekitar 25 tahun lalu melayani hampir 3 tahun di Hong Kong. Paling tinggi 7. Dan beberapa tahun lalu itu 9. Itu serem. Kemarin 10. Serem. Ketika kami 2 minggu lalu ke Kuala Lumpur, gembala di sana tuh pas lagi ada di Hong Kong. Jadi dia cerita bagaimana Typhoon 10, waduh luar biasa. Itu Typhoon 7 aja, kantor semua tutup, sekolah semua tutup, bus-bus, public transportation semua stop semua. Ini 10, waduh saya enggak bisa ngebayang tuh. Tapi saya sebentar lihat cuplikan ada yang kirim teman, waduh ngeri Pak. Itu angin semua, mobil semua, waduh kita aja kalau di jalan itu kalau ada pegangan kuat bisa terbang itu. Tapi Tuhan menjanjikan sebesar apapun badai yang datang dalam hidup pernikahanmu, kalau engkau membangun di atas batu karang yang kuat, engkau akan kokoh. Makanya firman Tuhan katakan apa? Sia-sialah orang yang membangun rumah jikalau bukan Tuhan yang membangun. Rumah di situ maksudnya bukan buildingnya doang, bukan house-nya tapi home-nya. Ya. Jadi hubungan kita sebanyak apapun persoalan yang kita hadapi dalam pernikahan, kalau kita semua mau melakukan firman dalam hidup kita, bukan berarti tidak ada masalah. Masalah boleh datang. Badai. Tetapi kita tetap eksis. Suami istri. Mesra. Kalau sudah eksis kita bisa nyanyi Pak. Kita berdua menjadi satu. Dalam kasih-Nya menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Amin. Indah kalau kita melayani Tuhan sama-sama. Bapak Ibu, tidak ada hal yang lebih indah
Kalau suami istri melayani rukun, Tuhan sama-sama. Coba Bapak Ibu semua deposito kita banyak, uang banyak, bisnis berhasil, anak-anak juga berhasil. Tapi hubungan suami istri ini tidak cocok, cekcok. Coba, happy enggak? Capek, katakan capek pulang ke rumah, ya ketemu dia lagi. L4, lu lagi. Tetapi kalau hubungan kita baik, selalu kita nyanyi, rindu. Ada kerinduan, coba kalau suami pergi keluar kota misalkan 1 minggu, ayo coba ibu-ibu jujur nih. Ibu-ibu jawab. Tiba-tiba dia telepon, aduh sayang, saya belum bisa pulang 1 minggu lagi. Ayo coba, respon ibu-ibu apa coba, jujur, ayo jujur. Apa responnya Bu? Syukur, bersyukur. Puji Tuhan. Ada yang bilang syukur. Puji Tuhan. Suami saya 2 minggu, wah saya happy kemana-mana, bebas. Kalau di sini kemana lu? Di mana lu sekarang? Di mana lu? Bahkan ada lagi bilang, ada video, coba di video. Di mana video? Tahu enggak? Ada teman kami. Jadi kalau istrinya ini, kebetulan suami istrinya kerja di satu perusahaan yang pergi keliling dunia. Dia nginep di satu negara, di satu hotel. Suaminya bilang, coba video dulu, video di kamar hotel, di kamar. Di bawah ranjang. Seru. Nah, jadi artinya apa? Kembali ya. Rumah kita harusnya menjadi tempat yang aman. Karena not only house, but home. Makanya kenapa orang Inggris kata, my home is my castle. Rumahku adalah istanaku. Rumah kita harus menjadi satu tempat di mana ketika anak kita pulang sekolah berkata, I'm happy. Saya mau pulang ke rumah. Saya mau ketemu papa. Saya mau ketemu mama. Jangan sampai anak kita bilang, ya bete pulang ke rumah. Ya jangan. Ketemu mami lagi. Bangunin, marah. Nyuruh makan, marah. Nyuruh sekolah, marah. Marah melulu. Enakan aku tinggal di mall. Wifi ada gratis di mana-mana, nggak ada yang marah. Ya, jangan sampai. Tetapi seorang anggota keluarga, begitu saya ada di luar rumah, saya merindukan kembali suami dan anak-anak. Begitu juga suami, begitu tugas luar kota, rindu kembali ketemu sama istri dan anak-anak. Jadikan rumah kita itu home, not only house. Ya. Allah hadir di situ. Nah karena itu ada ayat yang kedua yang menjadi peringatan bagi setiap kita. Kita baca sama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ternyata orang yang tidak beriman, orang yang murtad bukan hanya orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia tidak mempedulikan keluarganya, pasangannya, anak-anaknya, lebih buruk dari orang yang tidak beriman, murtad. Sering kita berpikir kebutuhan anak kita itu, keluarga kita kasih makan, kalau anak kita kasih sekolah yang bagus, tanggung jawab kita sudah selesai. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kebutuhan anak itu baru salah satu di antara kebutuhan anak. Ada namanya kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani. Apakah kita sudah memberikan? Ada namanya kebutuhan sosial. Apa itu? Anak itu perlu teman. Ada namanya kebutuhan emosional. Anak itu perlu sentuhan-sentuhan. Berkata, nak, papa sayang kamu nak. Pernahkah kita berkata demikian bagi anak kita? Mungkin kalau bagus, dia pinter, juara, anak siapa dong? Anak papa dong. Nah kalau tahu juga, kalau jelek anak mama katanya. Bahkan kadang-kadang ada orang tua begini, tidak sadar. Kamu itu ya papa mama dulu tidak pernah naik tinggal kelas. Semua IP-nya bagus-bagus. Kamu itu kok di bawah garis kemiskinan selalu IP-nya. Kamu anak siapa sih? Bingung anaknya. Loh kok papa mama tanya, gue anak siapa? Oh iya ya, gue lihat juga enggak mirip mama, enggak mirip papa. Jangan-jangan gue anak pungut di mana ini? Bergumul, jangan pernah sekali kasih itu keluar dari mulut bibir kita. Ya. Baik atau tidak nilai anak kita, mereka tetap anak kita dan kita. Ketika gagal pun seorang anak, seharusnya kita berkata, papa mama sayang sama kamu bukan karena nilaimu bagus atau tidak. Walaupun kau gagal,
engkau tetap anak papa dan Anak papa. Karena apa? Kebutuhan utama seorang anak, dengar Bapak Ibu, bukan fasilitas. Tapi kebutuhan utama seorang anak adalah kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dia merasakan bahwa di rumah itu ada nuansa kasih. Bukan berarti tidak ada disiplin. Tetapi disiplin dan kasih harus berjalan seimbang. Supaya setiap anak memiliki satu karakter yang kuat di dalam dirinya. Mungkin kita pernah berpikir, anak saya sudah saya kirim sekolah ke luar negeri. 1 semester saya bayar $20.000. Wah besar, saya kan sayang. Itu di mata kita, tapi di mata anak loh, itu kan tanggung jawab papa mama. Nangkep enggak Bapak Ibu? Jadi ketika kita bayar biaya mereka semua, itu tanggung jawab papa mama. Tapi pernahkah kita berkata, ini yang anak-anak rindukan. Bahkan ketika dia gagal, ya, mungkin dia jatuh dalam dosa. Kita memang dosa itu tetap salah. Tapi apakah kita mau berkata, walaupun kamu sudah jatuh dalam dosa, Papa tetap sayang sama kamu. Ini tidak gampang. Itu tadi perlu apa tadi? Kasih walaupun. Kasih agape. Makanya bagaimana kita bisa berkata demikian? Makanya kita perlu mengundang Tuhan hadir dalam rumah kita melalui mesbah keluarga. Suami istri dudungo bareng-bareng. Suami istri doa sama-sama. Tahu kau. Betul ya? Tahu kau. Doa. Suami istri doa bareng-bareng. Ya. Kadang-kadang ada suami doa sendiri, istri sendiri sudah bagus. Tapi jauh lebih bagus kalau doa sama-sama. Gandeng tangan sama Gandeng anak-anaknya. tangan, Tuhan kami sepakat memberkati anak kami. Ya. Ketika anak kami mesti bersama kami mau sekolah, tiap hari kami doain. Sampai sekarang pun hanya tidak bisa tumpangin tangan lagi. Tapi didoain tiap hari anak, mantu, cucu kami sebutin tiap hari. Berkati Tuhan anak kami nomor 1 sebutin. Mari saya percaya kalau orang tua mendoakan anaknya, saya percaya itu beda sama anak yang tidak didoakan oleh orang tua. Amin. Oke. Suami istri. Mesra. Nah nomor 1, bagaimana kita bisa menemukan kebaikan Tuhan dalam setiap masalah dalam hidup kita. Milikilah paradigma yang benar untuk melihat sebuah masalah yang terjadi di dalam pernikahan kita. Kita harus mulai dengan memiliki satu paradigma yang benar, yang baru. Nomor 1, masalah tidak membuat harga diri kita semakin turun. Jadi kita jangan masa kalau kita keluarga lagi ada masalah, terus kita merasa seperti orang yang terbuang. Kita merasa seperti orang yang gak berhasil. Kita merasa orang yang tersisihkan. Dan harga diri kita turun ketika kita ada masalah. Oh itu salah. Tuhan izinkan semua masalah dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Justru Bapak Ibu, masalah sering dipakai Tuhan untuk kita semakin rohani. Artinya apa? Masalah Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita supaya kita semakin bergantung sama Tuhan. Karena kita manusia cenderung lupa. Ingat gak waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, waktu mereka lapar Tuhan kasih makanan. Terus abis itu lupa lagi Bapak Ibu. Ya, lama-lama lupa lagi. Bahkan ketika Musa naik ke Gunung Sinai mendapatkan hukum Allah 10 hukum. Waduh lama banget Musa enggak turun-turun. Yuk kita bikin patungannya, yuk kita sembah yuk. Nah gampang lupa. Makanya ada ayat firman Tuhan. Janganlah lupa segala kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Jadi karena itu kita harga diri kita tidak turun karena masalah yang sedang kita hadapi. Karena semua orang punya masalah. Mau enggak punya masalah nanti kalau sudah ke San Diego. Itu baru gak ada masalah. Kalau ada duitnya, kalau enggak bisa ke San Diego juga. Tapi ada seberangnya lebih murah, Ada GBI sudah booking di sana. GBI sudah booking. Jadi orang tua nanti kalau kita orang tua bisa lebih murah jauh dari San Diego. Jadi artinya apa? Masalah seberat apapun, ya, tidak pernah itu membuat ini. Asal kita meresponi dengan benar. Karena itu sustaining grace itu versus delivering grace. Itu yang kita harus ingat bahwa ternyata kehadiran Tuhan itu jauh lebih penting dalam hidup kita. Jadi Tuhan izinkan, topangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan ada masalah, ternyata Tuhan rindu. Sekali lagi, Tuhan rindu kita itu mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika Bapak Ibu ada masalah,
jangan saling mempersalahkan. Memang gara-gara kamu ini ya. Makanya kamu udah mau taat, itulah kalau istri udah mau taat. Ini makanya kerja. Sering kita kan cenderung menyalahkan kan. Yang istri gak mau kalah juga, itu sih kamu pergi mulu. Gak pernah mau lihat anaknya. Anaknya lagi bukan anak kita. Padahal yang benar kan anak kita kan. Tuh loh, anaknya gak pernah diperhatiin. Kamu Anakmu pergi lagi mulu. dibilang, anakmu lagi dibilang. Anakmu lagi. Waduh. Itu kalau kita ada masalah, jangan saling mempersalahkan. Jangan cari kambing hitam. Jangan iblis dikambing hitamkan. Iblis sudah hitam. Jangan dihitam-hitamkan lagi. Artinya apa? Artinya ya kita kalau ada masalah bukan siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi kita harus mengerti, oh berarti Tuhan izinkan ada masalah dalam kita. Tuhan mau kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Kita beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam hal ini saya mau bersaksi Bapak Ibu. Kira-kira tanggal 17 Agustus saya ditelepon anak saya yang baru melahirkan anaknya yang kedua di Sydney. Pas usia dia 3 bulan, dia bilang, Kenan barusan di USG. Karena waktu lahir memang dibilang, kayaknya 3 bulan kamu harus USG ya, karena kamu nih lahiran anaknya sungsang. Kalau di Australia, kalau anak sungsang lahir itu 3 bulan harus langsung di USG. Dan ternyata benar, cucu saya ini mengalami satu masalah, namanya hip dysplasia. Jadi tulangnya ini belum masuk ke bonggolnya. Nah kalau di Indonesia dibiarin aja itu yang akhirnya nggak bisa jalan. Dan harus operasi. Bukan dibiarin, belum ketahuan. Nanti kalau sudah jalan nggak bisa jalan, apa jalannya nggak normal, baru ketahuan. Wah itu kami itu terpukul, dia juga apalagi. Andy ini udah jadi gembala ya. Saya bilang akhirnya saya ingat ini, sustaining grace. Saya bilang Tuhan mau buktikan bahwa kalian ini adalah orang yang mempercayai Tuhan, hamba Tuhan. Nanti supaya ada kesaksian melalui kehidupan kalian. Dan puji Tuhan kemarin ya. Dikasih ini dulu. Oh iya dikasih satu alat. Jadi dia tuh anak cucu kami itu yang masih 3 bulan harus pakai harnet apa gitu. Jadi dia kakinya tuh kayak diberangkangin itu. Diikat dari atas satu hari 23 jam. Cuma hanya 1 jam. boleh 1 jam Dilepas untuk ketika mandi dan lain sebagainya. Jadi Wah, 23 jam itu kakinya begini terus diikat. Dengan maksud itu tulang pahanya itu terdorong ke dalam supaya masuk ke bonggolnya tempatnya. Anak saya mencoba membuka Google, mah tambah pusing saya mah. Ada sih yang sembuh, ada yang begini. Udah jangan lihat macam-macam. Ya, fokus sama Tuhan. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Saya bilang, rasakan hadirat Tuhan. Akhirnya keluarlah dia punya setelah satu. 6 minggu diperiksa ulang, diperiksa. Dan kemarin kami diberitahukan dokter mengatakan 59% sudah pulih. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan menurut dokter tersebut, nah ini menurut dokter loh ya. Katanya kalau sudah lebih 50% itu sudah termasuk dianggap normal. Waduh kami senang sekali. Wah sebelumnya itu kita udah beradu Tuhan. Saya ngelihat anak kecil di jalan-jalan gitu. Waduh anaknya lari-lari kok cucu saya bisa begitu. Terpikir loh. Ya, tapi ternyata saya praktekkan. Ternyata Tuhan engkau rindu supaya saya, Pak Jaliaman, Andy, Aca mengalami kuasa Tuhan. Jadi kalau ada masalah jangan salah respon. Jangan salahin suami, jangan salahin istri. Nanti anjing gak ada salah juga ditendang. Ya, sering begitu kan. Kita emosi semua dimarahin, jangan. Belajar Tuhan. Aku rindu melihat mujizat-Mu Tuhan. Kita kalau ada kesulitan kita pasti lebih senang apa? Delivering grace. Ada mujizat Tuhan, betul ya? Kita lepas dari masa. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan bukan mujizat Pak. Tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi. Artinya kita kuat. Ada masalah, belum selesai masalahnya. Tapi kita diberikan kekuatan. Seperti Paulus katakan, aku sudah berkali-kali supaya Tuhan mengangkat duri ini dari dagingku. Tapi Tuhan tidak jawab. Tapi justru dalam kelemahanlah anugerahmu semakin nyata dalam hidup saya. Wow, itu luar biasa. Saya senang ayat itu. Ya, jadi kadang-kadang Tuhan tidak izinkan kita langsung bebas dari masalah. Tapi di tengah masalah itu, apakah masalah anak, masalah suami, masalah keluarga, keuangan, apa saja. Tuhan hadir, itu jauh lebih penting daripada segala-galanya. Berikut. Kesimpulannya, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Masalah bukan untuk dihindari,
tetapi untuk dijalani. Lanjut. Masalah tidak disimpan, tapi dibagikan. Ya, berhenti dulu. Loh, dibagikan. Siapa yang mau dengar? Ya, betul enggak? Dibagikan kepada orang safe people, safe person. Artinya kalau hubungan suami istri ketika saya bermasalah, ya saya ngomong sama suami dong. Jangan disimpan sendiri. Akhirnya kita wanita jadi menderita sendiri. Tapi saya share. Beb, aku tadi ada masalah lo ini. Begini. Terus anak kita di sekolah juga begini. Saling share. Apa yang kita hadapi dalam rumah tangga kita. Itu yang ideal. Mungkin Bapak Ibu tanya, kalau suami saya tidak bisa nyambung, kita tidak bisa nyambung lagi gimana Pak? Carilah seseorang konselor yang bisa dipercaya. Ya, apakah hamba Tuhan, apakah seorang konselor, tapi yang dapat Anda percaya. Jangan nanti masalah Anda jadi warta jemaat. Tahu maksudnya? Artinya bocor, jadi artinya masalah umum. Kenapa kadang-kadang orang takut konseling? Karena begitu. Takut nanti jadi saya hanya ngomong sama dia kok sekarang kok jemaat sudah tahu semua. Itu jangan. Cari safe people. Bapak Ibu, kami siap jikalau ada Bapak Ibu yang mengalami persoalan, kami siap menolong Pak Gembala di tempat ini. Kami akan pegang rahasia Bapak Ibu, kami tidak cerita sama siapapun. Hanya sama Tuhan saja kita cerita. Paling kami doakan Tuhan, tolong Pak Sinhui sama Ibu Susan semakin intim, semakin mesra, diberkati. Apapun yang dipegang berhasil dalam nama Yesus. Paling kami ngomong sama Tuhan begitu. Ya, kalau ada suami istri yang bermasalah supaya Tuhan tolong. Yang berikut, masalah membuat kita bertumbuh. Menyembunyikan masalah akan menambah masalah. Sekali lagi, menyembunyikan masalah akan menambah. Ingat Raja Daud, ketika aku menyembunyikan dosaku, tulang-tulangku terasa kering. Dia bilang, coba, tulang terasa kering. Wah, enggak tahu gimana itu. Semangat yang patah, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah, osteoporosis. Kering sudah. Jadi kita nih, semua orang punya masalah, tapi supaya kita bisa mengalami kasih karunia dan anugerah Tuhan, kita harus bisa menceritakan itu. Ya, jangan disimpan sendiri masalahnya. Itu ada dasar Alkitabnya. Tetapi Daud menyaksikan ketika dilayani oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Ketika dosaku kuberitahukan, dikatakan wow, dia ada perubahan, ada sukacita sebab sudah ada pemberesan, sudah ada pengakuan. Makanya pengakuan adalah awal dari pemulihan, keterbukaan, ya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi masalah jangan disembunyikan, itu justru membuat masalah. Tapi kita bereskan. Oke, lanjut. Next. Ya. Luka emosi perlu diobati seperti luka fisik. Nah, ini yang sering kadang-kadang kita kurang nangkap, ya. Saya mau tanya dulu, misalkan Pak Petrus. Ya. Misalkan kalau tangan Bapak luka, apalagi Bapak pemain tambang ini kan banyak bergaul dengan orang-orang di lapangan. Luka. Langsung apa yang diperbuat Pak? Kalau tangannya luka atau kaki? Diobati. Kalau sakit hati, hatinya sakit, apa yang Bapak lakukan? Ya? Cari apa? Gimana? Solusinya apa kalau Cari Bapak? solusinya. Cari Oke. solusinya. Sekarang Ibu Berta lagi. Ibu Berta ini ratu hari ini. Ibu Berta, kalau Ibu sakit misalkan, tangannya misalkan masak. Kena air panas. Diobati. Diobatin. Kalau hatimu terluka, apa yang kau lakukan? Jujur. Pengalaman aja, pengalaman. Nggak usah menurut pengalaman ahli ini, ahli itu. Pengalaman aja kalau hatinya terluka. Apa yang dilakukan? Ya? Ngadu sama Tuhan. Aduh, rohani sekali Pak. Jemaat Bapak ini mengadu sama Tuhan. Itu memang the best way gitu ya. Artinya apa? Sering kita kadang-kala, kalau kita luka pasti kita segera cari obat. Betul enggak? Bila lukanya parah pergi ke dokter, rumah sakit, instalasi gawat darurat. Betul enggak? Tapi kalau hati kita terluka, sering kita sembunyikan. Betul enggak? Atau menangis. Nangis, kata Pak Sinui. Disembunyikan. Ataupun ada di denial. Disangkali. Masa sakit hati? Kita kan sudah pelayan Tuhan. Nggak boleh sakit hati dong. Tapi pas istrinya ekspresi nangis, suaminya juga marah, nggak ngerti. Padahal hatinya masih terluka. Iya. Mestinya ya dimengerti gitu ya. Karena itu sekarang istri apa? itu butuh gini Pak, cuma gini doang. Gini.
Jadi kalau lagi nangis tuh jangan dibilang cengeng gitu. Cuma, ya. Ada apa saya? Gimana saldo di tabunganmu? Pak? Nah itu dia. Saldonya rupanya sudah tinggal. Menipis. Jadi kalau istri kita lagi mukanya cemberut, lagi nangis, jangan tambah dimarahin. Harus disentuh seperti begitu. Jadi itu benar-benar ini proses penyembuhan. Jadi sama seperti fisik kita terluka, emosi yang terluka, hati yang terluka juga harus sama-sama perlu diobati. Pendeta juga bisa sakit hati. Tuhan Yesus kira-kira kalau Petrus menyangkal kecewa enggak? Kecewa, saya percaya kecewa, tapi dia enggak mau tinggal dalam kekecewaan, itu bedanya, betul enggak? Jadi artinya apa? Kita perlu. Jadi ini yang perlu kadang-kadang justru semasa apa? Rasa terluka waktu SD, SMP, SMA, pranikah, waktu pasca nikah. Luka yang kurasa. Terus dibawa terus. Ingat Bapak Ibu, orang yang terluka berpotensi melukai orang lain. Jadi pastikan Anda pulih dan tidak terluka. Nah coba saya tanya ini sekarang, kita apa ya? Coba sekarang pikirkan. Ingat. Pengalaman yang Anda tidak menyenangkan. Satu aja, sejak SD sampai mahasiswa. Satu pengalaman, waktu SD boleh, waktu SMP boleh, waktu SMA boleh, waktu mahasiswa boleh. Saya kasih contoh. Saya waktu SMA pernah sakit hati sama direktur saya. Karena saya ada di dalam satu kelas, kebetulan itu meja di situ rusak. Saya yang dibilang yang ini, yang merusakin. Saya sudah dididik oleh orang tua saya tidak boleh bohong. Saya bilang bukan Pak, saya janji bukan saya. Saya dididik oleh orang tua saya tidak boleh bohong. Tetap saya. Terus saya diskor 1 minggu. Sakit hati berat saya sama direktur itu. Dan papa saya lagi dipanggil ke sekolah. Anak bapak melakukan kesalahan. Wow, itu betul-betul saya kepahitan sama direkturnya. Sebelum saya lahir baru itu saya sakit hati berat itu. Nah model-model begini kalau nggak disembuhkan, maka luka-luka dia tetap terluka. Berpotensi melukai saya sebagai istrinya. Tetapi ketika saya lahir baru, berkat Tuhan turun Bapak Direktur kami dulu SMA Negeri 9 di Kota Medan. Dalam nama Yesus aku berkati dia. Udah, tapi enggak lupa. Forgive, not always forget. Tetapi tidak ngefek lagi, itu namanya sudah mengampuni. Nah sekarang coba cek, peristiwa yang tidak Anda suka. Waktu SD boleh, SMP boleh, SMA boleh, waktu mahasiswa boleh. Satu aja. Sudah ingat, pasti adalah. Ada? Nah sekarang kalau ingat itu, kira-kira masih marah enggak? Masih emosi enggak? Kalau masih emosi berarti belum. Kalau emosi berarti luka emosi kita belum disembuhkan. Dan hari ini minta kekuatan sama Tuhan supaya Bapak Ibu disembuhkan oleh Tuhan. Jangan pernah bilang, gak bisa Pak, Bapak aja kagak merasa berat Pak, saya ditipu 10M Pak, bagaimana mungkin berat Pak. Kalau engkau mau mengampuni, gak bisa mengampuni, doa begini, Tuhan aku mau mengampuni tapi aku tidak kuat, berikan kekuatan bagi saya. Kalau itu doa kita, saya percaya Tuhan kasih kekuatan sama kita. Nah karena apa Bapak Ibu? Luka masa lalu yang belum disembuhkan itu memperparah kondisi hubungan suami istri jika mereka ada masalah. Mungkin masalah yang dihadapin pasangan suami istri sebenarnya masalahnya cuma kecil. Tetapi karena mereka masih punya luka lama yang belum terselesaikan, maka ini akan memperparah masalah yang kecil ini sehingga menjadi besar dan besar. Ini yang bahaya. Karena itu mari kita harus bisa berkata saya pulih untuk masa lalu saya. Apapun yang terjadi. Banyak dalam konseling kami justru orang itu terluka bukan orang yang jauh. Betul kan? Dia luka sama papanya. Dia luka sama mamanya. Karena papa yang terlalu keras. Karena papa yang sering membandingkan. Papa yang selalu menganggap anak laki lebih istimewa daripada anak perempuan. Ada yang namanya luka anak sulung.
Karena anak sulung dianggap punya tanggung jawab yang besar. Sehingga ketika adik-adiknya salah yang dimarahin anak sulung. Adik yang gak mau makan yang dimarahin anak sulung. Dan dia kepahitan sekali dengan papanya. Dan ketika dia masuk dalam pernikahan, ini memperparah untuk mereka mengalami hubungan yang baik dalam suami istri. Nah itu mungkin yang kita. Oke, yang berikut ialah konsep cinta yang salah. Ya. Yang pertama ialah apa? Konsep cinta yang salah membuat masalah dalam pernikahan, itu maksudnya. Ini menurut dokter Petlove. Gairah sama dengan cinta. Dulu kan kalau anak muda kan, bergairah dia, cinta saya, cinta dia. Apalagi pasangan memenuhi segala kebutuhan saya. Kalau saya kawin sama dia, pokoknya dia memenuhi, ingat tadi esensi pernikahan? Bukan itu. Bukan itu. Dan saya bukan manusia sempurna yang bisa memenuhi kebutuhan pasangan saya. Dia juga bukan manusia yang sempurna, nggak mungkin dia bisa memenuhi kebutuhan saya. Tetapi pernikahan itu terdiri dari suami tidak sempurna, menikah dengan istri yang tidak sempurna, tetapi melalui pernikahan semakin disempurnakan oleh Tuhan. Suami istri mesra. Oke. Saat cinta hilang tidak dapat kembali lagi. Oh enggak mungkin Pak, enggak mungkin berdamai lagi, enggak mungkin. Nah itu konsep cinta yang hilang. Karena apa yang hilang? Bisa dikembalikan oleh Tuhan. Tuhan sanggup kembalikan. Kemudian cinta yang hilang, keharmonisan yang hilang dalam rumah tangga, itu Tuhan sanggup kembalikan. Apalagi? Cinta mengalahkan segalanya. Oh enggak juga ya? Enggak juga. Saat mengalami masalah berat, berarti salah memilih pasangan. Wah, enggak juga. Emangnya kalau masalah berat itu salah? Belum tentu. Bisa juga memang salah. Tapi kalau salah pun kita datang sama Tuhan bisa diperbaiki. Amin. Tapi tidak semua masalah itu karena salah memilih pasangan. Karena menikah dengan siapapun pasti punya masalah. Ya, jadi kemudian, jangan terintimidasi. Kekasih membuat saya bahagia. Kemudian yang terakhir LGBT, lesbian, gay, biseksual. Sasaran kasih yang salah. Transgender, itu konsep yang salah. Oke, next. Berikut. Kita akan selesaikan. Berikut tolong dibantu. Ini agak, nah ini masalah yang muncul saat ini ya, kita mesti sadari. Kemajuan-kemajuan teknologi itu kita alami. Saya masih termasuk orang yang berbahagia karena apa? Saya kenal mesin tik jadul, mesin tik listrik, ya akhirnya saya bisa kenal BlackBerry, ya bisa kenal sampai sekarang itu. Bisa kenal itu handphone generasi 3G, 4G. Tiap musim itu beda. Saat ini Bapak Ibu menghadapi tantangan dari luar yang cukup berat. Karena itu kesimpulannya, karena waktu kita sudah habis, adalah perkuat hubungan suami istri. Perkuat rumah tangga Anda. Karena dari luar kita nggak tahu apa yang terjadi. Nanti yang khotbah ini bukan manusia lagi. Betul? Itu akan terjadi. Teman seseorang di rumah nanti ada robot. Gua nggak mau nikah lagi. Nanti yang khotbah robot nanti. Di rumah saya cukup robot, itu akan kita alami. Satu-satunya yang bisa menolong kita menghadapi masa yang sulit ini cuma firman Tuhan. Karena itu jangan pernah lupakan firman Tuhan. Bangun mezbah, ceritakan firman Tuhan kepada anak-anakmu. Karena akan bermunculan macam-macam, ada yang namanya generasi stroberi. Generasi stroberi itu kelihatannya cantik tapi rapuh. Itulah generasi saat ini, anak-anak saat ini. Ya, saya aja kemarin pulang dari mana itu ya, dari Kuala Lumpur. Saya kepingin makan rumah. Ada yang jaga rumah saya bilang, tolong masakin sayur. Sama dia beli capcay. Ya, dia bilang dia mau sayur, dia beli. Generasi sekarang nggak mau susah. Saya bilang saya tuh kepingin masakan rumah. Saya bilang bukan gitu. Ya, itu nggak mau repot, dia mesen capcay. Nah itu terjadi, itu akan terjadi terus dalam hidup kita yang berubah ini. Katakan amin. Hubungan suami istri yang baik akan memperkokoh pernikahan kita. Katakan amin. Yuk mari kita perkokoh pernikahan kita. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan tidak ada sakit hati, bukan tidak ada kecewa, bukan tidak ada tantangan. Tetapi hubungan suami istri yang baik akan mengalahkan semuanya itu. Sehingga kita keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami undang bangkit berdiri. Mari kita akhiri sesi ini.
Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Buka rohmu di hadapan Tuhan. Pernikahan bahagia bukan absen dari masalah. Tetapi atas anugerah Tuhan bisa berhasil mengatasi setiap masalah. Sia-sialah usaha orang yang membangun rumah jikalau bukan Tuhan yang membangun. Dan kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Amin, amin. Bahwa Allah turut bekerja dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Mungkin engkau saat ini sedang menghadapi masalah. Kita tidak menikah ada masalah. Sesudah menikah pun ada masalah. Menikah tidak ada anak ada masalah. Menikah ada anak ada masalah. Artinya selalu ada masalah. Tetapi masalah apapun yang kau hadapi saat ini. Mari Bapak Ibu, Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan izinkan ada masalah yang pelik. Bahkan masalah yang sulit, apakah itu masalah keuangan, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, masalah sakit penyakit, apapun masalahmu, mari buka hatimu. Izinkan Tuhan berkarya. Tuhan mau hadir di tengah-tengah masalah itu. Dia mau membuat sustaining grace, not delivering grace. Tuhan mau hadir dan di tengah-tengah masalah itu kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Kita tetap bisa mengagungkan nama Tuhan di tengah-tengah masalah itu. Itu yang Tuhan mau. Bahkan kita mau mengerti kehendak Tuhan. Ya Tuhan. Mari, apa masalahmu saat ini? Apa pergumulan yang kau hadapi saat ini? Mari datang kepada Tuhan, suami istri. Mari datang, saya berikan waktu sejenak. Mari berdoa masing-masing kepada Tuhan. Bawa masalahmu kepada Tuhan. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan mendengar. Mari sampaikan isi hatimu, kesulitan yang kau alami kepada Tuhan. Miliki
persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta. Biar ku tetap cinta, Biar ku tetap setia. untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan. Rasakan lawatan Tuhan bagi pernikahanmu. Oh haleluya Yesus. Oh rabasyara labata karalabaya ralabaya. Oh rabasyara labata karalabaya ralabaya. Bapak, Engkau melihat apa masalah yang dihadapi oleh tiap anak-anak-Mu di tempat ini. Ya Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Engkau tidak pernah punya rancangan yang jahat. Amin. Rancangan Tuhan selalu indah bagi kami anak-anak-Mu. Karena itu apapun yang terjadi dialami oleh anak-anak-Mu di tempat ini, aku berdoa dalam nama Yesus, berikan kekuatan bagi mereka. Berikan kekuatan bagi mereka supaya di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan itu, mereka merasakan kehadiran Tuhan. Mereka merasakan anugerah Tuhan. Mereka merasakan pertolongan Tuhan. Karena itu kami berdoa, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Mari Bapak Ibu, terima kekuatan Tuhan. Terima kekuatan Tuhan. Terima kekuatan Tuhan. Terima kekuatan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan ini kita keluar sebagai pemenang. Kita keluar sebagai pemenang. Tidak ada yang kalah. Dan satu hari kelak kita bisa bersaksi. Terima kasih untuk kesulitan yang Tuhan izinkan. Sehingga melalui itu kami semakin mengandalkan dan merasakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati sama-sama berkata, amin. Silakan duduk. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada satu hal yang harus kita segera lakukan hari ini. Saya percaya kalau kita saling mengasihi, ada banyak ekspresi-ekspresi yang bisa kita sampaikan. Betul enggak? Ingat enggak waktu pranikah dulu? Kita bisa pinter ngarang, ya, bisa pinter memuji. Kalau lagi jatuh cinta itu banyak ide, betul enggak? 3 bulan lagi ulang tahun, pasangan kita sudah kita siapin kado. Tapi kadang-kadang sudah menikah 20 tahun, 3 bulan sudah lewat, kagak dikasih kadonya. Nah sekarang di depan Bapak Ibu ada surat, ada beberapa lembar kertas, ya. Nanti Bapak Ibu diminta menulis love letter, surat cinta. Untuk pasangan Untuk Anda. pasangan Bapak Ibu. Jadi yang ditulis itulah apa yang kau sukai dalam diri pasanganmu. Apresiasi buat pasangannya. Jadi bukan unek-unek ya. Bukan unek-unek. Ya aku jengkel lihat kamu gini. Bukan. Justru kita melatih ya. Kita melatih apa yang kita sukai ya. Saya senang punya suami, punya bla 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 bla. Saya senang punya istri seperti ini bla 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 bla. Saya masih ingat ketika aku pertama kali mencurahkan isi hatiku kepadamu. Pokoknya apa yang kita ya. Jadi ada yang belum dapat ini? Angkat tangan kalau ada yang belum dapat. Ini belum dapat. Sini. Oh ini. Jadi 2, satu untuk Bapak, satu untuk Ibu. Masing-masing tulis surat. Ini isinya. Iya, oke. Ada any question? Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada pertanyaan jelas ya. Jadi surat cinta, bayangkanlah engkau sedang jatuh cinta pada pasanganmu. Mungkin engkau ada di tempat yang jauh, tapi engkau ingin mengekspresikan cintamu melalui surat. Kadang-kadang karena kita sudah di era gadget ya, kadang-kadang kita tidak ada surat-suratan lagi kan. Paling WA, paling video call. Sekarang tulis surat. Tulis surat.
Ya. Ada pulpennya Bu? Nggak ada ya? Ada kan? Yuk tulis yuk. Yuk, Pak silakan. Akyong dan Ibu Leni, silakan tulis surat. Ya. Kalau lagi tulis, enggak boleh lihat-lihat tulisan pasangannya. Nanti kalau sudah, nanti kita kalau sudah nanti ikuti apa kami, petunjuk dari kami. Ya. Kertas yang panjang dulu, kalau nggak cukup baru dipakai yang kecil. Yang panjang dulu. Yang panjang besar. dulu ini, Yang besar dulu. yang besar dulu. Nah kalau Anda cukup, baru pakai yang kecil. Tambah yang kecil. Ternyata banyak yang mau diceritakan nih, tambah yang kecil. Silahkan. Nggak cukup lagi, balik, tulis di baliknya. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang
sudah, kalau sudah langsung dilem. Dilem. Dan jangan lupa dibawa ke acara di restoran. Oh, dimasukin di jas, betul. Ibu-ibu masukin di tas, ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Pak, sebelum dilem mau dikasih kredit card juga boleh, Pak. Boleh. Oke, saya serahkan kepada Erik kembali. Oke. Saya memanggil khusus untuk para istri, khusus para istri, mohon untuk nanti mengikuti panitia. Ada Bro Hendra mohon angkat tangan Bro. Oke, ada Bro Hendra sebagai panitia yang akan bantu untuk istri-istri bisa berkumpul bersama, nanti mengarahkan diri ke P4 ya. Betul ya? Oke, silakan Bro Hendra sekali lagi angkat tangan, mungkin banyak yang ibu-ibu belum lihat di sini. Oke, bisa sekarang? Sebentar, ibu-ibu mohon suratnya dimasukkan ke dalam tas dan juga tasnya dibawa. Jadi jangan ada yang ditinggalkan di dalam ruangan ini. Iya. Ya, jadi surat jangan ditinggal di ruangan ini. Kita nggak akan kembali lagi ke ruangan ini. Iya. Ya, kita akan pindah tempat, itu sebabnya semua alat-alat Anda mohon dibawa ya.